Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat Surabaya. Kita bertemu lagi dalam program yang selalu ditunggu-tunggu, yaitu program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anakku yang hebat dan cerdas, pagi hari ini kita belajar kembali ya, yaitu pembelajaran kelas 4. Oh iya, untuk hari ini kita belajar apa anak-anak? Betul sekali, hari ini kita akan belajar matematika. Sudah disiapkan bukunya? Ya, anak-anak pasti sudah tahu, karena Bapak Ibu Guru pasti sudah membagikan jadwal pelajaran SBO kepada anak-anak semuanya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan hari ini dan anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tundukkan kepala sejenak, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang hebat dan luar biasa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Coba ditirukan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Oke anak-anakku, sudah siap untuk belajar matematika ya? Sudah kenal belum ya dengan ibu di sini? Pastinya sudah tidak asing lagi buat anak-anak. Iya, ibu adalah Ibu Nur Sofia dari SD Kiai Ibrahim Surabaya. Nah anak-anak, kali ini kita belajar matematika tentang materi apa ya? Ada yang sudah tahu? Betul sekali, kali ini kita akan belajar tentang pengumpulan data. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita main tepuk dulu yuk, supaya anak-anak semangat belajarnya hari ini. Siap ya? Untuk mengawali konsentrasinya, kita tepuk ya, coba ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang aku suka matematika, aku suka matematika. Sekali lagi ya, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati teriak hore, hore. Kalau kau suka matematika, coba katakan I love matematika. Kalau kau suka matematika, I love matematika. Iya, supaya kalian suka dengan matematika, supaya bisa matematika, maka harus suka dulu. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang pengumpulan data. Ya, semuanya sudah tahu pastinya. Sudah belajar? Sudah dong. Statistika adalah istilah lain dari pengolahan data anak-anak. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk belajar dari pengumpulan data sampai dengan penyajian data. Nanti setelah pembelajaran ini, anak-anak dapat yang pertama adalah dapat membaca data dalam bentuk tabel. Yang kedua, anak-anak dapat menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang ketiga, anak-anak dapat membaca data dalam bentuk diagram batang. Dan yang keempat adalah anak-anak dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Jadi 4 ini nanti setelah pembelajaran hari ini anak-anak harus bisa, oke? Siap ya untuk belajar? Yang pertama adalah kita akan belajar membaca data dalam tabel. Sebelum anak-anak tahu bagaimana membaca data dalam tabel, yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa data itu berawal dari fakta. Nah, fakta itu apa sih Bu? Fakta adalah sesuatu yang nyata, yang tidak dibuat-buat, tidak diimajinasikan, tapi benar-benar dilakukan. Contohnya ya, jika kalian ingin mendapatkan data tentang misalkan banyaknya roda 2 dan roda 4 yang melewati jalan misalkan Basuki Rahmat. Nah, yang kalian lakukan adalah dengan melakukan pengamatan ya. Kemudian misalkan kalian ingin mengumpulkan data tentang tinggi badan
tinggi badan di keluarga atau tinggi badan teman-teman di sekolah ya. Karena ini masih pandemi, mungkin bisa juga lewat Teams, lewat juga aplikasi lainnya. Bisa dilakukan dengan pengukuran. Nah, kalau anak-anak ingin mengetahui hobi, ingin mengetahui cita-cita teman-temannya, ingin mengetahui pelajaran kesukaan dari teman-temannya, maka fakta yang bisa dilakukan dengan cara melakukan wawancara, oke? Dan yang terakhir adalah bisa digunakan dengan menggunakan survei. Biasanya kalau kita ingin data, misalkan dalam satu rumah ada berapa keluarga, ada berapa orang dalam keluarga tersebut, maka kita lakukan survei. Oke anak-anak? Nah, dari kumpulan fakta tadi maka akan menjadi sebuah data. Paham ya? Jadi data itu kumpulan fakta yang sudah dilakukan melalui pengamatan, pengukuran, wawancara, dan juga survei. Nah, setelah data dikumpulkan dalam bentuk daftar, maka anak-anak bisa membuat yang namanya tabel. Tabel adalah daftar yang berisi sejumlah data atau informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang disusun dengan garis pembatas. Oke ya, coba perhatikan. Ini Bu Sofi ambil adalah bentuk daftar ya. Yang di sebelah sini, ini ya yang Bu Sofi tunjuk. Di sebelah sini adalah dalam bentuk daftar. Daftar nilai dari siswa kelas 4. Ada 30 siswa. Nah, setelah dari daftar ini sama dengan yang sebelah sini anak-anak ya. Kalau yang ini dalam bentuk tabel. Kira-kira anak-anak kalau dilihat itu lebih mudah membacanya dengan daftar atau dengan tabel ya? Iya, pastinya dengan tabel ya. Nanti kita akan lanjut bagaimana membaca data dalam tabel, oke? Nah, supaya kalian lebih jelas, tetap di depan televisi dulu ya. Kita lihat dulu setelah iklan berikut ini, tetapi ingat, tetap bukunya disiapkan untuk supaya lebih tahu bagaimana membaca data dalam bentuk tabel. Oke anak-anak? Jangan kemana-mana ya, tetap di depan televisi. Kita coba untuk belajar data, membaca data dalam bentuk tabel, dan stay tune dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak, bertemu lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, kita tadi kan akan belajar membaca data dalam bentuk tabel ya. Baik, sekarang coba perhatikan. Ada sebuah data yang sudah disajikan dalam bentuk tabel seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang anak-anak coba dilihat dari data tabel ini ya. Sudah ada berat badan, ada turus, kemudian ada banyak siswa. Nah, kita akan coba membaca data dalam bentuk tabel. Yang pertama adalah berapa siswa yang memiliki berat badan 33. Bagaimana caranya ya melihatnya? Cara melihatnya adalah ya kita lihat 33. Ini ya. Ada berapa siswa anak-anak? Oh, ada 3. Benarkah jawabannya 3? Ya, benar sekali ya. Kemudian yang kedua, misalkan ada pertanyaan, berapa kilogram berat badan terbesar siswa kelas 4? Nah, mana yang memiliki berat badan terbesar anak-anak? Yang jelas paling bawah ya, yaitu berapa? 40 kilogram. Ini bisa dilihat ya. Nah, sekarang coba kita lihat apa benar jawabannya 40? Ya, oke. Soal yang ketiga, misalkan yang ditanya adalah berapa siswa yang memiliki berat badan kurang dari 30 kg. Kalau dikatakan kurang dari 30 kg, yang 30 kg-nya dihitung tidak? Ya, betul sekali, tidak dihitung. Nah, kita lihat berat badan yang kurang dari 30 kg, berarti yang mana anak-anak?
Nih ya, yang 28 kg dan 29 kg. 28 kg ada 1 anak, 29 kg ada 2 anak. Maka berapa jumlahnya? Yaitu ada 3 anak. Kita lihat jawabannya. Betul ya? Sekarang pertanyaan berikutnya. Berapa berat badan siswa yang paling banyak di kelas 4? Yuk kita lihat tabelnya kembali. Manakah berat badan siswa yang paling banyak di kelas 4? Yang mana? Iya, betul sekali. Ini ya, kita lihat dari frekuensinya atau banyak siswanya ada 5, yaitu berat badan 38 kg. Nah, coba kita lihat betul tidak? Betul ya. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, berat badan berapa saja yang hanya dimiliki oleh 1 anak? Yuk kita lihat, ada berapa ini? Ada 28 kg, kemudian ada 34 kg, dan ada 36 kg. Jadi ada 3 berat badan yang hanya 1 anak. Ya, betul kan? Oke, bagaimana? Bisa pastinya ya membaca tentang data dalam bentuk tabel. Begitu juga kalau disajikan misalkan tinggi badan atau hobi, anak-anak juga sudah bisa membacanya ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang membuat atau langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel. Apa saja ya langkah-langkahnya? Yang pertama, anak-anak harus tentukan nilai terendah dan nilai tertingginya. Kemudian yang kedua, buat tabel yang berisi nilai turus dan frekuensi. Yang ketiga, buat nilai dari yang terendah sampai tertinggi. Dan yang keempat adalah masukkan nilai satu persatu ke dalam turusnya. Dan yang kelima adalah hitung banyaknya turus dari setiap nilai. Yuk kita coba ya. Disajikan misalkan ini. Disajikan sebuah data. Ya, ini daftar. Tadi kan sudah ada contohnya ya. Dalam bentuk daftar. Kemudian kita ubah dalam bentuk tabel. Nah, sekarang dari daftar ini ubahlah data tersebut ke dalam bentuk tabel. Yang pertama apa yang dilakukan anak-anak? Ya, yang pertama kita harus menentukan nilai terendah dan nilai tertingginya. Nilai terendahnya di situ adalah 65 dan nilai tertingginya adalah 95. Oke? Langkah kedua adalah anak-anak buat tabelnya seperti ini. Ya, karena itu nilai, jadi bukan berat badan tapi diganti dengan nilai, kemudian turus, kemudian frekuensi atau banyaknya siswa. Oke, selanjutnya langkah ketiga adalah kita akan memasukkan satu persatu angkanya ke dalam turus. Oke, yang pertama nilai 70 kita coret biar tidak terhitung 2 kali. Oke, nah selanjutnya 65 kita beri di turusnya ya, dikasih 1 gini ya, set tuh ya. Oke, selanjutnya 85, seterusnya sampai dengan nilai 90 anak-anak. Nah, kalau sudah semua dimasukkan, maka akan terbentuklah tabel seperti di samping ya. Mulai dari 65, nilai 70, nilai 75 sampai dengan nilai 95. Turusnya sudah selesai, baru kita hitung dimasukkan dalam frekuensinya. Kalau ada 2 garis berarti berapa frekuensinya? 2. Kalau sudah 5 anak-anak, supaya tidak bingung dalam menghitung, sebaiknya nih ya, seperti nilai 38, jadi silang ke samping ya, silang ke samping. Oke, jadi biar nanti menghitungnya memudahkan anak-anak untuk menghitung banyak frekuensinya. Setelah semuanya sudah, jadilah tabel yang mewakili dari ini tadi ya, dari data atau daftar yang sudah dibuat. Bagaimana? Mudah dong pastinya.
Nah, sekarang kita akan belajar membaca diagram batang. Diagram batang itu seperti apa ya, Nana? Sudah belajar belum ya? Sudah dong, banyak sekali disajikan diagram batang, baik itu di tempat-tempat umum ya, kadang itu di grafik ya, misalkan di dinas kependudukan, di dinas pendidikan, pasti ada yang namanya diagram batang. Nah, kita perlu tahu dulu diagram itu ada apa saja ya. Ada diagram batang, kemudian ada diagram garis, kemudian ada diagram lingkaran, dan ada juga piktogram, yaitu diagram gambar. Tapi kali ini yang kita bahas adalah tentang diagram batang. Bagaimana ya cara membaca diagram batang? Oke, jangan kemana-mana. Nanti akan kita ulas lagi bagaimana membaca diagram batang. Tetap di depan televisi, setia dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku. Hai anak Surabaya, masih setia ya dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar apa tadi? Ya, belajar membaca data dalam diagram batang. Nah, coba perhatikan. Di sini disajikan diagram batang. Oke, dan juga Bu Sofi sudah menyiapkan diagram batang. Ini ya. Nah, anak-anak bisa lihat dalam diagram batang ini kita akan membacanya. Yang pertama, misalkan ada pertanyaan, berapa anak yang mendapat nilai 6? Berapa ya? Coba kita lihat. Nilai 6. Ingat diagram batang ini adalah nilainya. Nilai 6. Ada berapa anak, anak-anak? Ada 4 anak atau 4 siswa. Benarkah? Kita lihat. Betul sekali. Selanjutnya, yang kedua adalah berapa nilai tertinggi di kelas tersebut. Berapa nilai tertingginya? Kita lihat dari nilai. Nilai tertingginya berapa? Yaitu nilai 10. Betul? Kita lihat ya. Berapa? 10 ya. Selanjutnya, sebagian besar siswa mendapat nilai berapa? Sebagian besar siswa mendapat nilai berapa ya kalau dilihat dari diagram batang ini? Yaitu mendapat nilai, coba kita lihat yang paling tinggi. Jadi mendapat nilai berapa ini? Mendapat nilai 8. Oke? Dan selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya adalah nilai terendah di kelas tersebut adalah, coba kita lihat anak-anak. Nilai terendahnya berapa di sini ya? Berapa? Betul sekali, yaitu nilai 5. Oke? Nah, kita lihat apakah betul? Ya, nilai 5. Pertanyaan yang kelima, banyak siswa yang mendapat nilai di atas 7 adalah, banyak siswa yang mendapat nilai di atas 7. 7-nya ikut enggak, nak? Enggak, bagus, tidak ya. Jadi 7-nya tidak ikut. Berarti dimulai dari nilai 8, nilai 9, dan nilai 10. Nilai 8-nya ada berapa siswa? Oh, ada 6. Jadi nanti 6 ditambah nilai 9-nya ada berapa siswa? 3. 6 ditambah 3, kemudian nilai 10-nya ada 4 siswa. 6 ditambah 3 ditambah 4. Berapa, Nana? 13. Kita lihat ya. Betul? Iya, pastinya. Bagaimana? Sudah bisa membaca data dalam diagram batang? Bisa ya? Nah, kali ini setelah kalian bisa membaca data dalam diagram batang, kita akan mencoba membuat data ke dalam bentuk diagram batang ya. Bagaimana caranya ya supaya kita bisa membuat diagram batang? Misalkan disajikan sebuah tabel, yaitu nilai dari 65 sampai 90. Kemudian diminta untuk mengubah menjadi diagram batang. Bagaimana caranya, anak-anak? Caranya adalah yang pertama, kalian harus membuat sumbu X dan sumbu Y yang saling tegak lurus. Seperti ini ya, sumbu X dan sumbu Y yang saling tegak lurus. Yang kedua, anak-anak buat nilai, tuh ya, nilai pada sumbu X
dan frekuensi pada sumbu Y dengan skala atau jarak yang sama. Jadi tidak boleh ada yang terlalu dekat, kemudian ada yang terlalu jauh, ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah berilah angka pada diagram batang dari nilai terendah. Dimulai dari 0 ya, di titik perpotongannya, kemudian diberi nilai atau diberi angka dari nilai yang terendah. Kemudian yang keempat adalah gambarlah diagram batang sesuai frekuensi yang ada pada tabel, ya. Disajikan tabelnya seperti itu. Bagaimana nanti cara membuatnya? Baik, kita akan coba ikuti langkah-langkah tersebut ya. Oke, ini ada sebuah soal. Ubahlah nilai tersebut menjadi diagram batang. Oke, yang pertama kita lakukan adalah anak-anak membuat tabel seperti ini ya. Yang pertama dilakukan adalah anak-anak membuat tabel, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, setelah membuat sumbu yang saling tegak lurus, ingat ya, ada satu titik potongnya, kemudian buatlah titik-titik yang jaraknya sama, baik itu di sumbu X maupun di sumbu Y. Jadi jangan sampai buat titiknya setelah dekat kemudian jauh, dekat jauh, tidak boleh. Jaraknya harus sama. Begitu juga untuk yang sumbu Y. Setelah membuat ini, anak-anak memberikan angka pada garis X dan Y. Ini ya. Coba perhatikan. Karena tadi kita tahu bahwa nilai terendahnya adalah 65 dan nilai tertingginya adalah 95, maka di sumbu X kita beri nilai mulai dari 65, 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Begitu juga frekuensinya. Kita mulai dari 0 ya, anak-anak, jangan lupa perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y adalah titik 0. Oke, selanjutnya ke atasnya jaraknya juga harus sama. Ya, jangan sampai membuat angka setelah 1 kemudian loncat 3, kemudian 5, itu tidak boleh ya. Kemudian 6, nah tidak boleh. Kalau memang loncat 22 boleh, 0 kemudian 2, 4 itu boleh. Tetapi tidak boleh satunya loncat 1, berikutnya loncat 3, berikutnya loncat 4, tidak boleh. Oke. Selanjutnya adalah setelah selesai baru kita gambarlah yang namanya diagram batangnya. Seperti ini ya. Ini diagram batangnya. Kita lihat nilai 65 ada berapa? Ada 2 siswa. Dan seterusnya sampai terbentuklah diagram batang seperti itu. Oke anak-anak, bagaimana? Cukup jelas kan? Nah, anak-anak, pada pembelajaran pagi hari ini kita telah mempelajari banyak hal. Yang pertama adalah bahwa data merupakan kumpulan fakta yang bisa didapat dari pengukuran, pengamatan, wawancara, dan survei. Yang kedua, penyajian data bisa dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk diagram. Yang ketiga, tabel adalah daftar yang berisi kumpulan informasi yang biasanya berupa kata-kata atau bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Kemudian yang keempat, diagram batang itu disajikan dalam bentuk persegi panjang tegak ataupun persegi panjang mendatar, ya. Dan diagram batang ada yang berbentuk vertikal dan ada yang berbentuk horizontal. Tugasnya sangat sederhana sekali. Lakukan pengumpulan data melalui kegiatan wawancara kepada 10 orang terdekatmu mengenai 1. Ukuran sepatu, 2. Tinggi badan. Setelah itu ubahlah ke dalam bentuk tabel dan bentuk diagram batang. Cukup jelas ya anak-anak ya? Baik, cukup sekian dari Bu Sofi. Mohon maaf ya, kita ketemu lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.